Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, pada minggu ini kami kelompok kelas Palembang ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Sektor Keuangan dalam Pembangunan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya pada hari ini, yaitu saya sendiri Elvina Febriani sebagai moderator dan penyaji, dan rekan saya Siti Sabila sebagai penyaji dan Serla Winanda sebagai penyaji. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Serla Winanda. Kepada Saudari Serla Winanda, saya persilakan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian sektor keuangan dan pembangunan. Sektor keuangan ada seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal dan informal dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitung adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dan struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapat bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu elemen dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalankan oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia ketika lahir tidak langsung menjadi dewasa tetapi akan tumbuh bertahap. Yang kedua yaitu pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang, yang dimaksud yaitu suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Yang selanjutnya ada dampak positif dari pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Yang ketiga yaitu terciptanya lapangan kerja akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung, bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari suatu ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis. Yang terakhir yaitu pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM, sehingga dalam hal ini dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian maka akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Serla atas penyampaian materinya. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Sabila. Kepada Saudari Siti Sabila, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif pembangunan ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian akibat industrialisasi. Dan yang terakhir, hilangnya habitat alam, hayati, ataupun hewani. Selanjutnya yaitu peran sektor keuangan dalam pembangunan. Yang pertama, mengendalikan tingkat inflasi yang tinggi dan cenderung tidak terkendali. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan fiskal melalui anggaran belanja pemerintah, meningkatkan pendapatan melalui kenaikan pajak dan penghasilan, dan mereformasi sistem moneter secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menghapus defisit transaksi berjalan melalui pengendalian nilai tukar mata uang dan meningkatkan ekspor. Adapun dampak dari sektor keuangan ini, yang pertama, menciptakan peluang ketidakstabilan hubungan antara harga inflasi, uang beredar, dan mengurangi kemampuan bank sentral dalam mengendalikan besaran moneter. Yang kedua, cenderung terjadinya decoupling antara sektor moneter dan sektor real. Konsekuensinya antara variabel moneter dengan variabel real menjadi semakin sulit diprediksi. Selanjutnya yaitu fungsi dasar sistem keuangan.
Ada 5 fungsi dasar dalam sistem keuangan ini. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, memonitor, manajer, dan kendali perusahaan. Yang ketiga, memudahkan perdagangannya. Yang keempat, mobilitas keuangannya. Dan yang kelima, memudahkan berpindahnya barang dan jasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti Sabila atas penyampaian materinya. Nah, untuk materi yang selanjutnya mengenai pembangunan keuangan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Nah, reformasi keuangan yang dilakukan di Indonesia ini dan atau di negara berkembang pada umumnya adalah pergeseran menuju alokasi kredit yang berorientasi pasar melalui kemudahan dan dihapuskannya kewajiban portofolio, program kredit selektif, platform kredit, atau paku suku bunga. Nah, sebagian respon ini dari memburuknya kondisi perekonomian, pemerintah menjalankan serangkaian program penyesuaian ekonomi mikro. Baiklah, selanjutnya mengenai kesimpulan materi pada hari ini, yaitu di dalam pembangunan ekonomi. Nah, setiap negara mampu mengelolanya dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif di setiap negara. Oleh karena itu, maka negara membutuhkan yang namanya strategi pembangunan ekonomi. Nah, strategi pembangunan ekonomi ini mencakup visi dan misi yang dirumuskan untuk menjalankan kinerja pembangunan ekonomi. Nah, peran sektor keuangan dalam pembangunan itu yaitu agar anggaran keuangan negara dapat digunakan untuk pembangunan suatu negara sehingga masyarakat dapat makmur dan sejahtera. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi kami pada hari ini. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan beralih ke forum diskusi. Baiklah, saya akhiri penyampaian ini. Untuk kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.